Jumpa kembali di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik Perjanjian Lama, Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38, dan tema kita kali ini bencana menjadi awal jalan pemulihan. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama kita bergabung via Zoom Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Halo Pak Pendeta Nathanael. Apa kabar, Pak? Pendeta Tika, baik, sehat. Terima kasih sudah diundang kembali. Kami yang berterima kasih, Pak, selalu bersedia, Pak Pendeta Nathanael selalu bersedia menjadi narasumber di Ngulik ini. Sahabat, Bapak Pendeta Nathanael Setiadi yang menjadi narasumber kita kali ini adalah pendeta jemaat dengan basis pelayanan di GKI Kayu Putih, dan beliau ini juga sebagai Sekretaris 2 BPM SW GKI Sinwil Jabar. Jadi kita berterima kasih pada beliau berkenan untuk memberikan waktu di tengah-tengah segala kesibukan untuk berbagi bersama kita, memberitakan firman Tuhan dan menolong kita untuk memahami dengan lebih baik. Sebagaimana biasa saya sampaikan dari sini, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci yang sudah sangat lama, konteks jauh dari kita, dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Baik, sebagaimana biasa juga, kita akan mengawali Ngulik Alkitab dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa, para sahabat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Kami rindu untuk belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hendak kami baca, hendak kami diskusikan dan pelajari ini boleh menjadi bekal yang berharga bagi kelanjutan hidup setiap kami. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menyertai baik hamba-Mu, Pendeta Mestika, maupun juga para sahabat YKB yang juga mencermati program Ngulik Alkitab ini, agar hikmat dan kuasa Roh-Mu yang Kudus menuntun kami beroleh pengertian akan kekayaan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berserah dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38 dari studio. Pak Pendeta Nathanael juga dengan Alkitab beliau, dan para sahabat dengan Alkitab yang dimiliki juga atau menyimak teks yang saya baca. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai.
Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian, perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum itu untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka. Sesudah itu, Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya, demikian teks kita, cukup panjang, 38 ayat. Semoga para pemirsa yang hadir bersama-sama kita bisa menikmatinya, Pak Pendeta Nathanael. Saya langsung ke pertanyaan.
teks Kejadian 42 ayat 1 sampai 38 yang baru saya baca tadi itu sekali lagi semoga tadi para sahabat dapat menyimaknya dengan baik atau nanti membacanya secara pelan-pelan. Saya memang membaca agak cepat tadi supaya waktu kita tidak habis dalam pembacaan teks. Nah, ini berlatar belakang kelaparan yang meluas dikatakan di seluruh bumi begitu ya. Mesir sendiri terhindar dari bencana kelaparan karena ada Yusuf yang mampu menafsirkan mimpi Firaun dan melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap bencana kelaparan yang terjadi. Saya pikir Yusuf ini seorang manajer yang sangat baik tampaknya ya. Kita perlu belajar darinya. Nah, dalam bacaan kita dikisahkan juga respons dari keluarga Yakub begitu ya. Dan Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, saya langsung ke Pak Pendeta Adi yang menjadi narasumber kita nih. Dalam ayat 1 nih Pak, ini menarik begitu ya. Setelah Yakub mendapat kabar dan dia mengatakan pada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan?" Ini maksudnya apa Pak? Kalau pandang-pandangan kan mungkin beberapa pengertian, tapi dalam konteks ini apa maksudnya Pak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Tika. Nah, para sahabat YKB, bencana kelaparan yang saat itu terjadi dikatakan dalam Alkitab pasal sebelumnya merajalela di seluruh bumi. Nah, dalam konteks Alkitab, istilah seluruh bumi menunjuk pada daerah-daerah yang sudah dikenal pada waktu itu. Dan selanjutnya Alkitab juga menjelaskan bahwa kelaparan itu berlangsung selama 7 tahun. Bayangkan ini waktu yang sangat lama ya, 2 tahun pandemi saja bagi kita berasa lama, ini 7 tahun gitu. Nah, menurut beberapa penelitian, bencana kelaparan yang berkepanjangan itu diakibatkan oleh karena kekeringan yang meluas sehingga panen gagal dan tidak menghasilkan. Nah, padahal masyarakat waktu itu kan sangat agraris, bertumpu pada pertanian dan juga ternak gitu ya. Sehingga ketika air tidak ada, gandum pun tidak bisa tumbuh di Kanaan tempat Yakub dan keluarganya tinggal. Padahal gandum adalah sumber pangan yang bisa mereka pakai untuk membuat gandum. Hewan ternak pun juga sama problemnya. Mereka mau makan rumput-rumputan, tidak ada. Sumber air pun juga sangat terbatas, sumber-sumber air sudah kering. Nah, karena tidak ada rumput, tidak ada air, maka hewan ternak pun juga tidak bisa digemukkan, tidak bisa menghasilkan buat mereka. Nah, lebih lanjut, memang ada sumber pangan lain, yaitu ikan. Jadi kita tahu di zaman Yesus misalkan, para muridnya adalah nelayan yang menangkap ikan. Memang ikan bisa saja menjadi pilihan, tapi ketika kekeringan meluas, danau-danau yang ada untuk mereka menangkap ikan mulai kering, tidak lagi bisa mereka mengambil ikan di sana. Kalaupun mereka pergi melaut, toh para nelayan itu butuh sumber air sebagai bekal mereka melaut. Air tidak ada, sehingga sulit menjadikan ikan pun juga sebagai sumber bahan pangan. Nah, bayangkan dalam kondisi seperti itu gandum tidak ada, ternak tidak bisa diandalkan, ikan pun juga sulit untuk didapatkan. Mereka tidak lagi punya sumber bahan makanan. Nah, dalam kondisi inilah anak-anak Yakub tadi berpandang-pandangan. Tanda apa? Tanda kebingungan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa karena sepertinya serba salah dan mereka bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber pangan yang memadai. Oke, baik. Berarti mereka berpandang-pandangan karena kebingungan ya Pak ya. Ini mau ngapain dalam situasi yang sulit seperti ini? Oke, anak-anak Yakub yang 11 itu masih tinggal di sana di tanah Kanaan, bingung harus berbuat apa. Namun tampaknya kalau kita perhatikan ya Pak, kalau saya tadi membaca ini, semoga para sahabat juga menyimak bahwa tampaknya Yakub tahu apa yang dia lakukan. Kita di ayat 1 dan 2 itu dia meminta anak-anaknya pergi ke Mesir, dia mendengar ada gandum, lalu pertanyaan saya nih ke Pak Pendeta Nathanael jadi narasumber kita nih. Bagaimana Yakub tahu bahwa ada gandum di Mesir, ada makanan di Mesir? Bukankah masa itu, kalau sekarang sih gampang ya dengan saya keluarkan salah satu, kalau sekarang kita bisa melihat lewat gadget begitu ya, tapi pada masa itu kan tidak ada alat komunikasi secanggih itu gitu Pak. Nah, apakah Yakub ini melakukan penujuman begitu sehingga dia tahu apa yang sidekick begitu ya, tahu apa yang terjadi di tempat lain begitu, atau nah ini nih Pak, saya nanya ke Pak Pendeta Nathanael, apa dia punya intel di luar negeri Pak yang ngasih laporan sehingga dia tahu situasi di luar negeri yang jauh begitu? Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi
Yakub tentu tidak melakukan pernujuman, ya, sekalipun praktek pernujuman pada waktu itu sudah dikenal. Lalu pertanyaannya adalah dari mana dong Yakub bisa tahu informasi seperti itu? Nah, saya mengajak kita pemirsa untuk membayangkan konteks kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemungkinan besar informasi ada gandum di Mesir didapat Yakub dari musafir. Musafir itu adalah para pengelana, mereka yang berkelana ke satu tempat ke tempat yang lain begitu, atau bisa juga dari kelompok pedagang yang melintas di tempat tinggal daerah Yakub begitu ya. Kita barangkali masih ingat ketika cerita beberapa tahun sebelumnya tentang Yusuf, ketika Yusuf sedang mencari saudara-saudaranya yang menggembalakan ternak. Nah, saudara-saudaranya ini kan iri dan marah kepada Yusuf sehingga ditangkap mau dibunuh. Tapi Ruben, si anak sulung, menghalangi, jangan kita bunuh dia. Akhirnya pilihan dijatuhkan, Yusuf dibuang ke sumur. Tapi nggak lama ternyata ada sekelompok pedagang orang Midian lewat daerah itu sehingga ada usulan dari saudara Yusuf, gimana kalau kita jual saja anak ini? Ya, dijual kepada rombongan pedagang Midian. Jadi itulah konteks kehidupan masyarakat pada waktu itu, bahwa ada kelompok pedagang yang karena mereka harus beli barang, jual barang, akhirnya melakukan perjalanan jarak jauh, lintas negeri begitu ya. Dan bukan tidak mungkin pengelana atau pedagang itulah yang memberikan informasi tentang ada gandum loh di Mesir. Dan pada waktu itu ketika bencana kelaparan begitu hebat, maka berita baik tentang adanya gandum tadi dengan mudah tersebar dari mulut ke mulut, karena itulah yang diperlukan oleh masyarakat pada waktu itu. Dari situlah Yakub mendapat berita. Menarik sekali bahwa ternyata Yakub ini tidak melakukan pernujuman, walaupun ada orang-orang yang melakukan pada waktu itu, dan dia juga bukan mendapatkan intel, tapi para musafir begitu yang membantu membawa kabar begitu. Oke Pak Pendeta, nah masih di segmen pertama nih, saya mau nanya berikutnya ke Bapak nih. Yakub kita tahu ya orang beriman begitu, dia ini cucu Abraham, katakan begitu ya. Nah, sebagai orang beriman nih Pak, kenapa sih dia ini mengalami bencana kelaparan? Bukankah Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Yakub bahwa ia akan menjadi Allah bagi Yakub yang memeliharanya, sebagaimana Allah juga sudah berjanji menjadi Allah bagi leluhurnya, Allah Abraham, Allah Ishak. Nah, orang beriman Pak menghadapi bencana kelaparan, orang beriman Pak menghadapi pandemi ini, gimana sih Pak penjelasannya? Kenapa Yakub nih mengalami bencana padahal beriman Pak? Karena ini pergumulan kita juga kayaknya Pak. Para pemirsa, kalau kita berbicara tentang bencana, maka pada kenyataannya bencana itu tidak pandang bulu, ya. Jadi bisa dialami oleh siapa saja, laki-laki, perempuan, orang baik, orang saleh, mereka juga yang fasik, yang jahat, bisa mengalami bencana itu. Di satu sisi memang betul bahwa kita meyakini Allah itu kan berkuasa. Karena Allah berkuasa, bisa saja Allah mengarahkan satu bencana itu mengenai orang-orang jahat saja, tapi melepaskan orang-orang baik dari kejahatan. Ya, kalau kita bayangkan Allah yang berkuasa, ya bisa saja Allah bekerja dengan cara seperti itu. Tetapi ternyata Allah tidak bekerja seperti yang kita bayangkan tadi. Bencana kelaparan sama seperti bencana alam lainnya bisa menimpa siapa saja, tidak pandang bulu, orang fasik, orang saleh, orang miskin, orang kaya, semuanya bisa terkena. Nah, barangkali saya mengajak kita untuk kembali mengingat peristiwa yang terjadi pada bulan Desember 2004, sehari setelah kita merayakan Natal di Aceh dan juga Nias. Ketika ada gempa bumi yang begitu dahsyat dan juga tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan juga Kepulauan Nias. Nah, apakah kemudian yang menjadi korban tsunami tersebut hanya orang-orang non-Kristen? Tidak. Kenyataannya orang-orang Kristen pun juga menjadi korban dalam bencana alam tersebut. Nah, dengan pengertian ini, maka kita menjadi terbuka dan tidak heran. Oh iya, Yakub betul kepadanya Allah telah berjanji. Yakub ini betul-betul dijaga oleh Allah, tapi tidak dilepaskan dari bencana. Sama seperti masyarakat pada waktu itu, bencana kelaparan pun juga dialami oleh Yakub. Jadi kita tidak perlu mengaitkan secara langsung antara hidup beriman dengan kebebasan dari bencana.
Sebab bencana itu bisa mengenai siapa saja. Ya, penjelasan sangat menarik Pak Pendeta. Beriman tidak berarti kita membebaskan dari masalah, tapi barangkali yang perlu kita tangkap di sini bahwa Allah memelihara Yakub begitu ya, dan melihara kita juga. Oke, kita akan melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga narasumber kita Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 42 ayat 1-38 dengan tema yang menarik, bencana menjadi awal jalan pemulihan. Kita melanjutkan ulikan kita di segmen pertama tadi. Bapak Pendeta Nathanael sudah menjelaskan pada kita konteksnya, ada kelaparan, ada anak-anak Yakub, dan bahkan menjelaskan pada kita di penghujung segmen pertama tadi bahwa bencana itu bisa terjadi pada orang beriman begitu, dan itu bukan menunjukkan mereka tidak beriman atau tidak dikasihi Allah. Nah, kita lanjutkan apa yang dapat kita dapatkan melalui kitab kali ini. Di segmen pertama Pak Pendeta Adi tadi sudah menjelaskan begitu ya, bahwa Yakub meminta anak-anaknya yang malah berpandang-pandangan begitu untuk pergi ke Mesir guna membeli gandum untuk melanjutkan kehidupan. Tentu saja kita perlu makan, beriman perlu makan juga perlu sebagai bekal mereka menghadapi kelaparan sudah 7 tahun, dan itu kita nggak tahu seberapa lama lagi. Nah, Alkitab yang teks tadi yang saya baca, kalau para sahabat tadi menyimak dan nanti tentu bisa perlu membaca lagi supaya lebih jelas begitu, menjelaskan mengapa Benyamin tidak turut pergi. Sebab Yakub tidak mau kehilangan anak lagi dari istri yang dicintainya, Rahel, memiliki 2 anak, Yusuf dan Benyamin, dan kita tahu kisahnya Yusuf seperti apa. Tetapi 10 anaknya yang lain pergi ke Mesir. Nah, pertanyaan saya ke Pak Pendeta Nathanael nih. Anak Yakub ini 12 dan mereka menganggap Yusuf ini sudah nggak ada atau mati begitu. Kemudian masih ada Benyamin, tidak diizinkan oleh Yakub karena ya tinggal itu anak Rahel, perempuan yang cintanya. Nah, 10 orang diutus pergi ke Mesir, Pak. Ini apa nggak berlebihan, Pak? Kenapa nggak 5 orang aja atau 8 orang aja atau 3 orang aja sih yang pergi ke Mesir, Pak? Pertanyaan saya gini, apa Yakub ini mencari aman atau salah perhitungan? Kan gini, kalau sekarang nih ya ada anjuran, kalau pergi naik pesawat satu keluarga jangan satu rombongan begitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini seluruh anaknya 10 kecuali Benyamin disuruh pergi ke Mesir. Ini kalau kenapa-napa bukankah Yakub akan kehilangan semuanya, Pak? Ini maksudnya gimana sih, Pak? Ngebingungin deh Yakub ini. Terima kasih Pendeta Tika. Nah, para pemirsa, jadi kita diajak kembali untuk sejenak mundur ke belakang membayangkan kondisi kehidupan masyarakat pada zaman itu. Nah, pada zaman Yakub, mengingat perjalanan darat begitu lama untuk ditempuh, dan dalam perjalanan yang lama itu bukan tidak mungkin mereka ada kalanya berhadapan dengan bahaya, baik itu bahaya alam, ya katakanlah badai pasir atau serangan binatang buas, atau bahkan yang non alam bahaya itu, yaitu apa? Ancaman perampok gitu ya. Maka orang-orang yang bepergian pada zaman itu akan melakukannya dalam rombongan yang besar.
dalam rombongan yang banyak orang, ya, katakanlah 10 itu sebuah rombongan. Nah, itulah sebabnya saya mungkin agak mengajak kita mundur lagi ke momen Natal sebagai contoh. Ada upaya untuk menafsirkan ulang berapa banyak sih orang Majus yang datang menjumpai Yesus dan keluarganya. Secara tradisi memang gereja-gereja mengenal ada 3 orang Majus. Ya, bahkan dalam drama-drama Natal begitu ya, orang Majus itu digambarkan ya 3 orang. Kenapa 3? Karena bentuk jenis hadiah yang dibawa pada Yesus ada 3 macam, ya, emas, mur, dan kemudian seolah-olah ada 3 orang Majus. Tetapi beberapa penelitian yang kembali mengkaji tentang pola perjalanan masyarakat pada waktu itu, tampaknya perjalanan dengan 3 orang itu sangat riskan bahaya tadi. Karena itu bukan tidak mungkin orang-orang Majus mengadakan perjalanan dalam rombongan yang besar. Injil, Alkitab kita pun juga mengatakan orang-orang Majus, tidak dikatakan 3 orang Majus, begitu ya. Nah, kembali pada cerita tentang anak-anak Yakub, rombongan yang besar, katakanlah saat itu Yakub mengutus 10 orang anaknya, akan membawa keuntungan ekonomi tersendiri bagi mereka. Loh, kok bisa begitu? Coba kita bayangkan, makin banyak orang yang pergi membeli gandum, maka makin banyak pula barang atau gandum yang bisa mereka bawa, yang bisa mereka angkut, gitu. Katakanlah kalau Ruben, dia bisa membawa 1 ekor onta yang masih kosong begitu, lalu adik-adiknya pun juga sama membawa 1 ekor onta yang masih kosong, maka bukankah onta-onta yang masih kosong itu bisa dibebani karung-karung gandum yang mereka mau beli begitu. Semakin banyak rombongan, semakin banyak pula gandum yang bisa mereka bawa. Nah, apalagi jarak Kanaan ke Mesir kan untuk ukuran zaman itu masih sangat jauh untuk sebuah perjalanan darat. Karena itu Yakub berpikir daripada bolak-balik dan butuh waktu lama, mendingan langsung rombongan besar sehingga gandum yang dibawa pun juga bisa banyak jumlahnya untuk bekal mereka selama sekian waktu begitu ya. Demikian kenapa alasan Yakub menyuruh 10 orang anaknya sekaligus berbelanja. Jadi kalau hitungan kita di zaman sekarang sih itu sepertinya bikin was-was, tapi pada masa itu justru itu demi keamanan begitu ya Pak Pendeta ya, dan keamanan dan keuntungan ekonomi. Oke, baik. Saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir. Mereka tidak tahu jikalau saudara mereka yang mereka jual itu masih hidup dan dia ada di depan mereka dan berbicara dan dengan mereka, bahkan menjadi tadi dikatakan sebagai mangku bumi atau penguasa di Mesir. Sementara Yusuf tahu saudara-saudaranya. Ini saya membayangkan gini ya Pak Pendeta Adi, hebat juga Yusuf ini ya, dia bisa mengenali saudara-saudaranya. Mungkin tanda kutip bentukan mereka agak berubah begitu ya, ke teman-teman kita puluhan tahun lalu masih sama aja ya, tapi Yusuf benar-benar berbeda. Saya sempat membayangkan ketika membaca teks ini bahwa mungkin Yusuf ini karena orang Mesir kan beda ya secara kostum begitu, mungkin itu salah satunya begitu, ada semacam hiasan-hiasan digunakan, tapi bukan itu yang saya tanyakan ke Pak Pendeta Nathanael, dan bukan itu juga yang saya ajak ke para pemirsa. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini Pak, mengapa Yusuf nih udah tahu ya ini saudara-saudaranya gitu, kok tega banget sih Pak nggak mau perkenalkan diri pada saudara-saudaranya, ini loh aku Yusuf gitu? Apakah Yusuf menahan diri karena dia mendendam atau punya maksud sesuatu Pak? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, menarik para pemirsa. Jadi kalau kita mencermati kehidupan Yusuf, bukankah Yusuf ini di sepanjang kehidupannya mengalami berkali-kali pengalaman yang pahit ketika dia masih berada bersama dengan Yakub, orang tuanya, lalu dia punya katakanlah kemampuan menafsirkan mimpi, udah tidak dipercaya oleh Yakub dan juga kakak-kakaknya, bahkan dianggap aneh Yusuf ini. Lalu ketika Yusuf akhirnya ditangkap oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, itu pun juga sebuah pengalaman pahit. Dia dibuang ke sumur, sendirian di situ. Yusuf pun juga traumatis, dia takut, dia gemetar, bagaimana kehidupannya dan sebagainya. Akhirnya memang Yusuf dijual ke rombongan pedagang Midian, dan oleh pedagang Midian dijual ke Potifar, seorang penguasa di Mesir juga, begitu ya, kepala rumah tangga Firaun. Nah, di rumah Potifar memang karir Yusuf ini menanjak, yang diberkati oleh Tuhan pekerjaannya. Tapi oleh karena satu peristiwa,
dia dituding menggoda istri Potifar sehingga dia dipenjara begitu ya. Nah, di penjara pun kehidupan Yusuf tidak lantas menjadi lebih baik, tidak. Bahkan ketika dia berhasil menafsirkan mimpi juru minuman raja, juru roti raja, dia dilupakan, dibiarkan tertinggal di penjara. Jadi kepahitan-kepahitan dalam kehidupan Yusuf sebenarnya bisa menjadi dasar bagi Yusuf untuk membenci, menjadi dasar bagi Yusuf untuk mendendam kepada saudara-saudara Yusuf. Tapi ternyata Yusuf bukan orang yang seperti itu, dia bukan pendendam. Dia mampu memaknai pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupannya sebagai bagian dari rencana Allah, sebagai bagian dari karya Allah. Itu sebabnya pada pasal 45, ini memang pasal yang sesudah bacaan kita, Yusuf berkata, untuk memelihara kehidupan kalianlah Allah mengizinkan aku kemari mendahului kalian, kata Yusuf. Ya, jadi kalau begitu apa alasan Yusuf tidak segera ya memperkenalkan diri? Tahun-tahun ini ketika kita menjalani pandemi, kita terbatas untuk bertemu begitu ya. Lalu kita bisa ketemu lagi nih dengan keluarga, dengan saudara. Ekspresi kita senang, ekspresi kita bahagia, kita memeluk mereka. Tapi kok Yusuf enggak begitu? Nah, rupa-rupanya Yusuf tidak segera memperkenalkan diri kepada saudara-saudara sebagai Yusuf dalam rangka menguji, dalam rangka mengenali lebih jauh saudara-saudaranya ini apakah sudah berubah menjadi baik atau belum. Dan juga Yusuf ingin menguji lebih lanjut apakah cerita yang disampaikan oleh mereka itu jujur, benar adanya atau tidak. Ya, ketika 10 orang tadi mengatakan bahwa kami ini saudara dari satu ayah. Semuanya 12 orang. Yang satu udah nggak tahu, nggak ada. Yang satu lagi bersama-sama dengan ayah kami. Nah, Yusuf ini selain tentu penasaran dengan nasib Benyamin, adiknya, satu orang yang tidak ikut itu, tapi juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah benar apa yang diceritakan oleh saudara-saudaranya ini, bahwa Benyamin itu masih hidup, sehingga dia mengatur satu kebijakan agar salah seorang dari rombongan itu kembali ke Kanaan, memanggil adik yang tidak mereka bawa itu ke Mesir. Ya, jadi mereka ditahan di Mesir, tapi satu orang diizinkan kembali untuk membawa adik yang tidak ikut serta, untuk menguji apakah saudara-saudara Yusuf jujur sudah berubah kelakuan menjadi baik, atau sama aja seperti dulu ketika Yusuf akhirnya mau dibunuh ataupun juga akhirnya dijual ke orang Midian. Baik, jadi Yusuf menahan diri ya begitu ya, menahan diri menunjukkan siapa dirinya atau menyapa saudara-saudaranya untuk menguji mereka. Apakah memang sungguh-sungguh sudah baik begitu atau ini cuma akal bulus saja begitu ya. Di ayat 19 Yusuf ada tadinya dia mengatakan bahwa mereka harus ditahan seluruhnya. Satu orang saja kembali untuk menjemput, tapi tadi Pak Pendeta Nathanael di segmen 1 mengatakan bahwa itu terlalu riskan begitu. Nah, saya tidak tahu apakah itu nanti ada hubungannya. Namun ayat 19 menunjukkan kita bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi pada apa yang disampaikan oleh Yusuf. Tadinya dia mengatakan kalian ditahan semuanya dan di penjara memang 3 hari. Satu orang kembali menjemput yang bungsu itu, tapi kemudian ada kebalikan begitu. Satu orang ditahan, Simeon, dan dirantai di depan mereka, tapi yang lainnya kembali. Nah, pertanyaan saya ke Pak Pendeta berikutnya. Yusuf menahan diri, memberikan satu kebijakan, tapi kemudian ada perubahan begitu. Apa sih Pak yang terjadi sehingga pada Yusuf begitu, sehingga dia mengalami perubahan begitu? Itu kan cukup signifikan ya, dari tahan semua, satu kembali, tahan satu, semua kembali begitu. Apa yang terjadi Pak pada Yusuf sebetulnya? Iya, baik. Para pemirsa, kunci untuk memahami perubahan kebijakan atau perubahan perintah dari Yusuf ada pada ayat yang ke-18 ya. Dikatakan begini, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup, aku takut akan Allah. Nah, ini kata kunci yang penting untuk dicermati. Tampak pada bagian ini bahwa ketika Yusuf mau mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan, ternyata dia tidak gegabah bahwa hari-hari sebelumnya dia sudah membuat satu pemikiran begitu ya. Tapi kemudian karena dia takut akan Allah, dia merenungkan kembali pemikiran tersebut dan akhirnya disampaikanlah kebijakan
satu ditahan, 9 boleh kembali, begitu ya. Nah, kenapa? Karena dia melibatkan Allah, dia mencermati apa yang Allah inginkan, bagaimana hikmat Allah berkata kepada Yusuf di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi. Lagi pula, pola yang seperti ini bukan baru kali itu saja Yusuf lakukan. Pada babak-babak kehidupan sebelumnya, Yusuf pun juga adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan, melibatkan Allah. Tadi sudah disinggung bagaimana ketika Yusuf di rumah Potifar, dia digoda oleh Nyonya Pot. Nyonya Pot ini Nyonya Potifar ya, istri Potifar. Yusuf berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia kembali mempertimbangkan apa yang Allah kehendaki. Ketika berzina dengan istri Potifar itu bukanlah hal yang baik, bahkan dianggap dosa, dia tidak mau melakukan itu. Ya, melibatkan Allah di sana. Lalu ketika Yusuf melihat dua tahanan di penjara Mesir, juru minuman dan juga juru roti sedang bersusah hati karena mereka mendapat mimpi tapi tidak tahu apa arti mimpi itu, Yusuf lantas mendeklarasikan imannya di hadapan kedua juru minuman dan juga di juru roti itu. Kata Yusuf dalam Kejadian 40 ayat 8b, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Jadi dia menyadarkan kedua orang tersebut bahwa ada Allah loh yang mampu mengartikan mimpi. Lebih lanjut ketika Yusuf diingat oleh tahanan tersebut ya bahwa ada loh tahanan di Mesir yang bisa menafsirkan arti mimpi, dan Yusuf itu dibawa kepada Firaun agar mengartikan mimpi Firaun. Yusuf pun juga menyaksikan imannya kepada Allah di hadapan Firaun. Kejadian 41 ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi bukan karena kehebatan Yusuf dia bisa mengartikan mimpi, enggak, tapi karena Allah yang bekerja untuk memberikan kesejahteraan kepada Mesir. Nah, jadi Yusuf dengan kata-kata tadi mempertimbangkan ulang pemikiran sebelumnya tentang ke-10 orang dari Kanaan ini. Dan keputusan yang diambil adalah 1 ditahan, yaitu si Simeon, dan 9 lainnya boleh kembali kepada Yakub dalam rangka meyakinkan orang tua mereka untuk mengirim, untuk membawa serta anak bungsu atau adik bungsu rombongan tersebut, supaya Yusuf bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara secara lengkap dan juga melihat apa kabar Benyamin, dan reuni kecil keluarga dapat terjadi. Demikian para pemirsa dan juga pendengar Tika. Iya, ujian itu ternyata diperlukan juga ya, dan itu yang Yusuf lakukan pada saudara-saudaranya. Seperti apa hasil ujian yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah saudara-saudaranya lulus? Kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu yang memandu bincang kita di Ngulik ini, dan dengan Bapak
Pendeta Nathanael Setiadi yang juga setia menjadi narasumber kita yang kesekian, dan akan terus kita minta barangkali jika beliau memungkinkan waktunya. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38, teks yang cukup panjang dengan tema bencana menjadi awal jalan pemulihan. Kita sudah berada di segmen terakhir, segmen ketiga, jadi kita langsung meminta ulikan dari Pak Pendeta Nathanael apa yang terjadi dengan tema yang sungguh-sungguh mengajak kita merenungkan bencana menjadi awal jalan pemulihan. Nah, di segmen terakhir ini Pak Pendeta, saya ingin buka dengan sedikit tadi mereview di penghujung segmen 2 tadi. Pak Pendeta Adi sudah menjelaskan bahwa Yusuf ini yang sudah menjadi mangkubumi atau penguasa di Mesir membuat satu kebijakan, tapi kemudian menahan 9 orang, kembali 1 orang untuk menjemput Benyamin begitu ya, dan membawa pulang bahan-bahan makanan begitu. Tapi dia kemudian berubah pemikiran, katakanlah begitu. Dia justru kemudian menahan hanya Simeon 1 orang, dan yang lainnya kembali ke tanah Kanaan. Nah, begini Pak Pendeta, secara jumlah memang ada perbedaan. 9 kembali, lalu 1 ditahan. Padahal tadinya 9 ditahan, 1 kembali. Tapi kan intinya kan sama aja Pak. Ada yang ditahan di Mesir, ada jaminannya gitu loh Pak. Garansinya begitu. Supaya mereka membawa adik bungsu mereka ke Mesir begitu untuk menjumpai Yusuf. Nah, ini gimana sih Pak? Maksudnya Yusuf ini apa sih gitu? Harus ada jaminan gitu? Iya, baik. Terima kasih. Nah, para pemirsa, menarik ya. Jadi intinya kan memang sama-sama ada yang ditahan gitu. Walaupun beda jumlahnya ya. Nah, dengan adanya yang ditahan, maka saudara-saudara Yusuf ini kemudian merasa bahwa aduh, situasi ini jangan-jangan adalah konsekuensi, adalah upah, adalah akibat dari dosa yang mereka perbuat terhadap adik mereka, yaitu Yusuf begitu ya. Lalu dikatakan dalam Alkitab, para saudara Yusuf ini mengingat kembali momen ketika Yusuf sesak hati ya. Yusuf itu kan mau dibunuh. Yusuf itu begitu takut, dikatakan sesak hatinya, memohon belas kasihan agar tidak dibunuh, tidak dicelakai ketika hendak dibuang ke sumur. Dan sesak hati Yusuf itu begitu tampak pada wajah Yusuf ketika dia akhirnya dijual kepada pedagang Midian. Nah, lantas ketika ada di antara mereka yang ditahan, mereka pun juga mengalami kesesakan. Aduh, 1 orang lagi saudara mereka ya tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, Yusuf sudah hilang entah kemana dalam pemikiran si saudara-saudara Yusuf. Sekarang 1 orang di antara mereka juga akan ditahan dan entah apakah akan hidup atau tidak. Nah, itu semua lantas dimaknai oleh saudara-saudara Yusuf sebagai dosa, akibat dari dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Nah, Ruben, ya kakak mereka begitu, lantas mengingatkan, tuh kan, benar kan? Dulu sudah aku wanti-wanti, dulu aku sudah bilang jangan kita berbuat dosa terhadap adik kita. Kalian tidak mendengarkan. Ya, sepertinya Ruben menyesalkan kondisi yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, percakapan yang seperti itu rupa-rupanya didengar juga oleh Yusuf. Karena kan saudara-saudaranya ini bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani, dan Yusuf sekalipun sudah lama jauh dari tanah Kanaan tetap bisa mengerti bahasa ibunya. Dan ketika Yusuf berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, dia menggunakan juru bahasa. Artinya Yusuf berkomunikasi dengan bahasa Mesir. Tapi karena saudara-saudara Yusuf bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani, dia tahu apa yang mereka percakapkan. Nah, pada momen itulah Yusuf bisa menilai bahwa sudah ada penyesalan dari kakak-kakaknya itu. Ada perubahan sikap dari mereka. Itulah yang menggerakkan Yusuf untuk memerintahkan pegawai-pegawainya agar tempat gandum rombongan itu juga diisi dengan uang yang mereka bawa, dikembalikan uang pembelian kepada rombongan tadi. Dan Simeon memang ditahan sebagai jaminan. 9 itu boleh boleh kembali ya ke tanah Kanaan menjumpai orang tua mereka. Ya, baik, Pak Pendeta Nathanael kan menjelaskan bahwa Yusuf ini kemudian belum berhenti menguji saudara-saudaranya.
dia tahu percakapan mereka dan dia menikmati itu. Saya bayangkan ya kalau itu sebuah drama begitu, ini menggemaskan sekali begitu. Dia tahu percakapan mereka dan dia seperti menikmati pertunjukan itu. Yang ujian berikutnya adalah dia mengembalikan uang pembelian gandum itu ke dalam karung saudara-saudaranya gitu. Dan di perjalanan pulang ke 9 orang itu, salah satunya mungkin menyadari bahwa ada uang di sana. Dan dicatat di dalam bagian itu bahwa mereka di ayat 28 saya baca Pak Pendeta dan para sahabat juga, Kejadian 42 ayat 28, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan begitu. Nah, saya jadi ingat nih Pak, di ayat 1 mereka berpandang-pandangan juga ketika mereka ayah mereka Yakub mengatakan di Mesir itu loh ada makanan begitu. Lalu di ayat ini ketika mereka menyadari bahwa uang mereka dikembalikan oleh penguasa Mesir, mereka berpandang-pandangan juga. Nah, bagaimana penjelasannya ini Pak? Kenapa sih anak-anak Yakub ini suka berpandang-pandangan? Apa sih yang terjadi pada mereka sebetulnya gitu? Silakan Pak. Pemirsa dan juga Pendeta Mestika, jadi momen tersebut ya bisa dikatakan adalah momen yang sangat mengaduk-ngaduk perasaan dan pikiran ke-9 saudara Yusuf ini. Betapa tidak? Mereka awalnya ketakutan kan ketika berjumpa dengan penguasa Mesir itu, mau beli gandum, malah dituduh pengintai. Itu shock terapi yang sangat besar yang dialami oleh mereka, yang notabene tujuan awalnya adalah untuk ya membeli barang, membeli gandum, dituduh pengintai. Itu kan satu shock terapi yang begitu berat. Lalu ketika mereka akan ditahan gitu ya, 9 ditahan, 1 diizinkan pulang untuk menjemput adik mereka, itu pun juga sudah membuat mereka kalut, membuat mereka bingung. Lalu ketika penguasa itu berubah pikiran, 9 orang diizinkan kembali, 1 yang ditahan, mereka juga jadi bingung, loh kok 1 yang ditahan, kok kami boleh pergi? Apa yang terjadi? Mereka sedang bertanya-tanya. Mereka merasa bahwa ketika mereka tadinya ditahan semuanya, 1 yang kembali, ini pasti hukuman Tuhan akibat dosa mereka. Tetapi sekarang ketika mereka boleh kembali 9 orang kepada Yakub, orang tua mereka, ada 1 orang yang tadinya rencana untuk memberikan makan tunggangannya begitu. Loh kok ada uang yang dikembalikan begitu? Ini apalagi? Ini mereka bingung, mereka menjalani sebuah peristiwa yang tidak masuk akal. Dalam pikiran mereka tentang Allah, kalau manusia berdosa, kalau mereka berdosa, akan dapat hukuman gitu kan. Dan kesesakan yang bertubi-tubi itu memang sudah dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Tapi uang belanja itu dikembalikan, bukankah uang yang diberikan, uang yang dikembalikan itu kan seperti hadiah, seperti reward begitu. Atau uang itu masih terkait dengan hukuman Allah. Nah, itulah yang membingungkan mereka. Nah, kalau memang Allah menghukum mereka, mengapa mereka dikasih uang gitu kan? Orang dikasih hadiah orang dikasih uang lebih ke hadiah. Nah, dengan kata lain, mereka itu bingung dan dalam kegentaran, dalam rasa takut, mereka saling berpandang-pandangan. Nah, ini berpandang-pandangan yang kedua ini dalam nuansa yang getir, dalam nuansa yang gemetar, takut. Sementara yang pertama itu kan mereka lebih kebingung, mereka harus buat apa sih dengan kelaparan yang meluas. Nah, dan momen ini, para pemirsa, adalah momen yang perlu dicermati oleh kita karena penting. Apa pentingnya? Para saudara Yusuf mulai membuka hati dan pikiran mereka pada pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Sesuatu yang tampaknya langka terjadi dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf gitu kan. Tapi ketika berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Nah, disitulah ada semacam keterbukaan awal bagi pekerjaan Allah untuk mereka pikirkan, untuk mereka mengerti sebagai anak-anak Yakub yang notabene adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai pembawa berkat begitu ya, sebagai keturunan Abraham. Demikian para pemirsa. Baik, Pak Pendeta Adi, saya sedikit kembali ke tema kita, bencana menjadi awal jalan pemulihan. Dan barusan saja Pak Pendeta Nathanael menjelaskan pada kita, Pak Pendeta Adi mengatakan bahwa pandang-pandangan yang kedua di ayat
28 ini mau mengatakan bahwa anak-anak anak-anak Yakub ini mengalami perubahan dalam diri mereka begitu, bahwa kesesakan, kegetiran ini. Nah, saya quote apa yang dikatakan Pak Adi tadi, Pak Pendeta Adi, bahwa mereka mulai membuka hati mereka pada pekerjaan Allah. Nah, ini saya kira sangat menarik ya Pak ya, bahwa ternyata persoalan demi persoalan, kesesakan, ujian-ujian mereka hadapi justru membuka mereka pada ada Allah di sana ya yang bekerja begitu ya. Itu mulai memulihkan dengan tema kita bahwa bencana itu menjadi awal jalan pemulihan. Baik, Pak Pendeta Nathanael, saya melanjutkan pertanyaan saya kita hampir di bagian akhir dari ngulik ini. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan, 9 orang dengan Simeon ditahan di Mesir tentu saja. Lalu kemudian kita bisa membayangkan mereka menceritakan pada orang tua mereka, Yakub begitu, apa yang terjadi di sana, bahkan di tuduhan yang mereka hadapi, dan kemudian juga harapan atau pesan, mungkin perintah begitu ya, penguasa Mesir untuk membawa adik bungsu mereka Benyamin ke Mesir. Dan belum selesai di sana. Ternyata ketika mereka membongkar karung gandum mereka, ditemukan lagi uang itu. Tidak hanya tadi di ayat 28 begitu. Dan ini membuat mereka ketakutan. Sedikit refleksi saya begini Pak Pendeta. Saya membayangkan anak-anak Yakub ini mengalami hal-hal yang unpredictable dalam kehidupan mereka. Ini bukan saja membingungkan, tapi seperti dikatakan bahwa mereka ketakutan. Mungkin juga Yakub ayah mereka ketakutan. Ada apa ini? Apa yang ayat 28 tadi? Apa yang Allah perbuat? Nah, saya membawa ke kehidupan kita sekarang. Ngulik Alkitab kan melihat masa lalu dan kemudian relevansinya sekarang. Bukankah dalam hidup kita juga Pak Pendeta, para sahabat juga banyak hal-hal unpredictable juga yang terjadi. Membuat kita bingung, membuat kita takut, atau bahkan mendatangkan keputusasaan. Lalu belajar dari Yakub dan situasinya serta anak-anaknya, ini celaka, kata Yakub begitu. Bagaimana ini dicermati? Karena seperti saya katakan tadi gitu, bagaimana menyikapi, karena dalam hidup kita sehari-hari ini, di tengah-tengah kehidupan abad 21 ini, kita juga mengalami banyak hal-hal unpredictable dalam hidup kita, dan kita merasa ini celaka. Ini gimana Pak Pendeta? Kita mengambil pelajaran juga bagi kita. Silakan. Wow, ini menarik yang disampaikan oleh Pendeta Mestika tadi. Mengapa? Sebab ya seperti itulah kehidupan kita, bahwa ada kalanya atau bahkan beberapa kali kita menghadapi situasi yang unpredictable, yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita harapkan juga begitu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat kisah Yakub ketika anak-anaknya kembali dalam kisah Simeon ditahan di Mesir, Benyamin diminta untuk dibawa ke Mesir, Yakub melihat situasi itu dari kacamatanya sebagai seorang manusia. Anak laki-lakinya yang ke-11, yaitu Yusuf, sudah nggak ada. Sekarang Simeon ditahan di Mesir. Entah selamat, entah tidak, dia nggak tahu. Benyamin diminta juga untuk dibawa ke Mesir. Ini kan bertubi-tubi dia sepertinya akan kehilangan anak. Situasi yang begitu menekan. Sehingga di tengah-tengah keputusasaan Yakub mengatakan, kalian ini minta aku yang ubanan ini supaya cepat turun ya ke orang mati, alias meninggal cepat gitu ya. Yakub lantas terkejut dengan situasi itu. Nah, tetapi apa yang Yakub khawatirkan, apa yang Yakub takutkan akan kehilangan anak-anak, toh kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya tidak terjadi. Justru ya ketika Benyamin akhirnya direlakan pergi ke Mesir, 12 anak laki-laki Yakub itu lantas reuni kembali, lantas berkumpul kembali. Ada hal yang mengejutkan terjadi di sana. Jadi yang mau saya katakan adalah para pemirsa berhadapan dengan kenyataan hidup yang unpredictable, janganlah kita tenggelam dalam kekhawatiran ataupun juga pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Kita perlu memberi ruang sekali lagi pada pekerjaan-pekerjaan Allah. Bawalah ya kondisi yang unpredictable itu dalam doa pengharapan kita kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan bekerja. Dan kenyataan juga menunjukkan bahwa apa yang kita khawatirkan, apa yang kita pikirkan, seringkalinya nggak terjadi tuh. Sama seperti Yakub yang kekhawatirannya kehilangan Simeon, kehilangan Benyamin, tuh nggak terjadi. Malah pada pasal berikutnya kan mereka malah bisa reuni. Yakub akhirnya ikut ke Mesir gitu. Nah, itulah bagaimana menghadapi unpredictable moments dalam kehidupan kita.
kita jangan tenggelam dalam ketakutan-ketakutan yang muncul dalam pikiran kita, tapi berikanlah ruang untuk kita berdoa, untuk kita menaruh pengharapan pada pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengerjakan keindahan-keindahan dalam peristiwa yang tidak mudah sekalipun. Sangat menarik, dan saya kira itu saya mencatat sementara Pak Pendeta Nathanael menjelaskan itu bahwa jangan dikuasai kekhawatiran atau kekuatan setidak pastinya atau tidak disangkanya unpredictable moment sekalipun, tapi memberikan ruang kepada Allah untuk menunjukkan kuasanya. Indah sekali Pak Pendeta, terima kasih. Kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Apa hal yang ingin Pak Pendeta Adi tekankan untuk diperhatikan kepada para pemirsa? Saya mengulang kembali tadi tema kita kali ini, bencana menjadi awal jalan pemulihan. Apa poin yang perlu diperhatikan oleh para pemirsa kita? Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi para pemirsa, bencana kelaparan atau yang barangkali kita bisa sebut dengan kesulitan itu bukankah bagian integral dari kehidupan kita? Tidak ada satu orang pun yang masih hidup yang tidak menghadapi kesulitan. Nah, oleh karena itu, di saat kita menghadapi kesulitan, janganlah kita berpangku tangan tuh seperti anak-anak Yakub di awal bacaan kita. Saudara-saudara Yusuf ya sempat, mereka bingung, aduh mau ngapain, mau nanam gandum nggak bisa, nggak ada air, mau menggemukkan ternak nggak bisa, nggak ada rumput, nggak ada air juga, mau nangkap ikan juga susah. Nah ternyata di tengah-tengah kesulitan yang sedang menghadang mereka, tetap ada jalan keluar, yaitu ketika ada informasi di Mesir ada gandum loh. Nah itulah bagaimana di tengah-tengah kesulitan pun kita tidak boleh menyerah, berpangku tangan, tapi percaya ada jalan yang Tuhan sediakan untuk kita tempuh keluar dari kesulitan yang ada. Nah, yang kedua, sebagai orang-orang percaya, maka kita perlu meneladani apa yang dikerjakan oleh Yusuf, yaitu melibatkan Allah dalam pertimbangan-pertimbangan, dalam pengambilan keputusan. Yusuf adalah pribadi yang bergumul dengan Allah. Dia hidupnya takut akan Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah memberkati pekerjaan-pekerjaan yang Yusuf lakukan. Ketika bekerja sebagai budak di rumah Potifar, tadinya budak. Tapi karena dia takut akan Allah, dia sungguh-sungguh bekerja dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf bahkan diangkat menjadi kepala rumah tangganya Potifar, berkuasa atas segala-galanya, gitu, kecuali istrinya tentu. Nah, jadi Yusuf itu sungguh menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan dia takut akan Tuhan. Dan inilah juga poin penting yang perlu kita cermati, begitu ya. Nah, yang terakhir, berangkat dari situasi saudara-saudara Yusuf yang menjadi tawar hati ketika melihat, loh kok uang belanjaan mereka semua dikembalikan, ini apa yang terjadi sih? Apa yang sedang Allah perbuat, begitu. Nah, kita belajar pada bagian tersebut bahwa pekerjaan Allah itu memang tidak bisa kita selami. Pekerjaan Allah itu tidak bisa juga diatur oleh jalan pikiran kita. Allah harusnya berbuat ini dong, gitu ya. Enggak. Nah, pada saat yang sama kita pun juga belajar apa? Tidak selamanya orang berdosa itu mendapat kutukan Allah. Dalam konteks saudara-saudara Yusuf, bukankah kita belajar bahwa dalam keberdosaan saudara-saudara Yusuf di masa lalu ketika mau membunuh Yusuf, bahkan akhirnya menjual Yusuf, begitu ya, ternyata tetap terselip anugerah Allah, yaitu ketika mereka diperjumpakan dengan Yusuf yang belum mereka kenali, dan uang belanjaan itu dikembalikan, maka bukankah itu anugerah? Di balik ya keberdosaan manusia tetap terselip anugerah Allah. Bukankah begitu yang kita alami ketika kita berdosa? Kita mengakui dosa di depan Tuhan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, walaupun keberdosaan bukanlah alasan kita untuk memohonkan anugerah Allah berlipat lagi. Tidak, dosa adalah dosa. Tapi sekalipun kita berdosa, ternyata Tuhan tetap bermurah hati. Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Apalagi kalau kita bertaubat sungguh, tentu Allah akan menuntun dan juga memelihara hidup kita dengan lebih indah. Demikian beberapa poin penting yang kita pelajari pada Ngulik Alkitab malam ini. Baik, Pak Pendeta Nathanael Setiadi, terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dan seluruh penjelasan yang diberikan. Kiranya menjadi berkat bagi para sahabat yang bersama kita malam hari ini. Ya, sama-sama dari tiga. Baik, sahabat, di penghujung atau penutup
ngulik Alkitab ini, saya tidak mengulas lagi apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Adi. Saya ingin mengingatkan kita bahwa dalam ngulik kali ini, ketika kita diingatkan bahwa bencana menjadi awal jalan pemulihan, kita diingatkan bahwa orang beriman itu tidak berarti bebas masalah, tetapi yang jelas bahwa Allah memelihara orang yang beriman kepadanya. Dan Yusuf, salah satu tokoh dalam teks kita kali ini, mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Allah apapun situasinya. Dan ini sekaligus juga saya kira menjadi pengingat kita dalam ngulik Alkitab episode kali ini, bahwa di balik kesulitan apapun juga Allah tetap berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan nanti belum selesai di ngulik kita kali ini, bahwa kesulitan, kelaparan ini membawa Yusuf dan keluarganya akan pulih keadaannya. Dan bencana ini berarti bukan kata akhir sebetulnya. Seperti tema kita, bencana ini menjadi awal pemulihan bagi keluarga ini. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita dalam mengulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Setiadi menjadi berkat bagi kita semua, semakin ditolong untuk menghayati dan menjalani kehidupan kita sebagai umat percaya masa kini. Kami mengapresiasi dukungan yang Anda berikan, baik dengan like ataupun membagikan linknya kepada banyak orang, termasuk di media sosial, saudara-saudara, para sahabat sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung kami dan memberikan dengan mensubscribe di channel Bible Study untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa penutup dari Bapak Pendeta Adi. Silakan Bapak. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur lewat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya kami boleh belajar bagaimana Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bencana sekalipun. Engkau memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara Yusuf untuk mendapatkan gandum di masa kelaparan yang sangat hebat. Maka kami juga percaya bahwa kalaupun hidup kami sedang berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, kami tidak mau berpandang-pandangan hanya berpangku tangan, tetapi sebaliknya. Kami mau mengupayakan apa yang benar, apa yang tepat, apa yang masih bisa kami lakukan, seraya juga membuka diri pada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Topanglah agar kiranya pembelajaran iman yang boleh kami dapatkan pada saat ini boleh terus menolong kami untuk menghayati betapa indah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami juga Bapa berdoa bagi YKB agar kiranya YKB dalam setiap program, dalam setiap siaran yang mereka lakukan sungguh dapat mewartakan kebaikan Tuhan, dapat menjadi media pekabaran Injil, sehingga semakin banyak orang yang diberkati melalui program dan juga siaran dari YKB. Berkatilah juga Pendeta Mestika sebagai host program Ngulik Alkitab, biarlah Tuhan pun juga memberikan sukacita, damai sejahtera, dan juga hikmat kepadanya. Kami serahkan di Bapa ungkapan syukur ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.